Baiklah teman-teman, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah bergabung pada diseminasi Gubuk Jatim gelombang 2 ini. Ini merupakan tugas akhir kami yang telah mengikuti kegiatan Gubuk Jatim gelombang 2. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang membuat presi ya. Jadi membuat presentasi dengan presi ya. Mungkin tidak asing bagi teman-teman semua. Cuman ini berbagi lagi aja ya. Teman-teman pada pintar-pintar semua ini. Saya mulai ini Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu, waktu pertama kali tampil silakan Bapak Ibu kunjungi presi.com ya. Presi.com. Ya. Kayak ini Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian Bapak Ibu login dulu ya. Kalau saya ini sudah login sebenarnya ya. Ini. Logout dulu ya. Loginnya bisa pakai Google Bapak Ibu, lebih enak ya. Jadi kayak gini Bapak Ibu ya. Bapak Ibu tinggal login saja ke sini. Login pakai ini, pakai Google boleh langsung ya. Kalau saya sudah punya ini ya. Silakan Bapak Ibu login pakai Google atau pakai Facebook saja ya. Sementara untuk diseminasi ini saya pakai yang online ya. Kalau mau belajar yang offline kapan-kapan lagi. Ini Bapak Ibu ya. Sambil lalu tentang presi ini saya akan menjelaskan dulu contohnya presi ya. Ini sambil menyelam minum air ya. Minum susu tadi, minum susu. Bukan minum air. Kalau minum air kan nanti. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini tugas saya juga. Sekalian saya Bapak Ibu mengenal fitur-fitur dari rumah belajar Bapak Ibu ya. Kita mulai. Kayak gini tampilan versi. Tinggal klik saja kayak gini ya. Ini tentang rumah belajar ya. Nah, rumah belajar ini adalah portal pembelajaran yang menyediakan bahan belajar serta fasilitas komunikasi yang mendukung interaksi antar komunitas ya. Ini bisa dipakai oleh anak SD sampai SMK, SMA ya. Jadi dengan menggunakan rumah belajar kita dapat belajar dari mana saja, kapan saja ya. Seluruh kontennya ini bisa diakses secara gratis. Kemudian apa saja kontennya? Yang pertama adalah kelas digital ya. Jadi ada LMS-nya juga ya. Ini mirip kayak Edmodo, Schoology begitu ya. Atau Google Classroom atau yang lain ya. Ya. Jadi dikembangkan khusus fasilitas pembelajaran virtual tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Dengan fitur ini guru dapat memberikan bahan ajar yang dapat diakses dan dibagikan oleh siswa dalam bentuk digital kapan saja dan di mana saja. Kemudian berikutnya adalah sumber belajar ya. Merupakan fitur yang menyediakan materi ajar bagi siswa dan guru berdasarkan kurikulum ya. Materi ajar disajikan secara terstruktur dengan tampilan yang menarik dalam bentuk gambar, video, animasi, simulasi, evaluasi dan permainan ya. Silakan Bapak Ibu pakai ini ya. Insya Allah banyak macamnya ya. Berikutnya adalah laboratorium maya. Nah, ini di Nendah ini ya. Laboratorium maya ya. Ini fitur praktikum di Andi juga ya. Fitur komunikasi praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif, menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum ya. Ini lab IPA Bapak Ibu ya. Silakan yang mau pakai laboratorium maya. Kemudian berikutnya adalah jelajah angkasa ya. Wahana jelajah angkasa ini kita dapat menjelajahi angkasa dengan laptop atau smartphone Anda ya. Jadi misalnya mengetahui rasi bintang dan segala macamnya itu. Jadi planet-planet ada semua di sini ya. Cuman tampilannya kayaknya ya kayak hitam-hitam ya kayak angkasa lah gitu ya. Silakan Bapak Ibu cek juga ya. Berikutnya adalah peta budaya ya. Peta budaya Indonesia yang dilengkapi dengan budaya di daerah masing-masing. Misalnya untuk Jawa Timur, Madura, budayanya apa saja, tinggal klik aja di peta budaya ya.
buat belajar anak-anak ya. Kemudian bank soal ya. Di sini terdapat kumpulan soal-soal dan materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Tersedia juga berbagai akses soal latihan, ulangan dan ujian ya. Ini di bank soalnya ya. Berikutnya adalah karya sastra, bahasa dan sastra ya. Ini ada prosa. Nah, ini contohnya misalnya kisah si kodok kota malam ya. Baik di menawan hati ya. Ini Bu Aisyah nih ya. Kemudian ada puisi juga. Ini ada kumpulan-kumpulan puisi yang bisa Bapak Ibu berikan, ini cocok untuk guru bahasa ya. Ada referensinya juga ya. Kemudian ada pengembangan profesi berkeberlanjutan ya. Cocok untuk kita-kita ya, PKB ya. Selanjutnya adalah BSE ya. BSE ini adalah buku sekolah elektronik di mana kita dapat mengaksesnya secara gratis ya, atau dicetak, terserah kita ya, mau dicetak atau di dalam bentuk PDF ya. Ini merupakan fitur-fitur dari rumah belajar Bapak Ibu ya. Nah, caranya bagaimana kita bikin kayak gini? Caranya sebagai berikut ya. Nah, pertama-tama Bapak Ibu kalau sudah login kayak tadi, Bapak Ibu tinggal klik saja sini aja, mau buat presentasi atau apa, tinggal klik aja plus ya. Udah kayak gini. Silakan Bapak Ibu contoh template-templatenya di sini sudah ada, keren-keren Bapak Ibu ya. Cakep-cakep nih. Buat apa saja keperluan Bapak Ibu. Sini sudah lengkap, tinggal pilih kalau udah mau pilih kayak gini. General Bapak Ibu tinggal pilih di sebelahnya ya. Jadi misalnya kalau untuk kita misalnya education and non profit kayak gini ya. Jadi kita bisa ini untuk pendidikan ya. Jadi tema-tema yang untuk cocok untuk pendidikan ya. Atau ya education and non profit ya. Bapak Ibu tinggal pilih sesuka hati ya. Kalau misalnya Bapak Ibu jadi HR, human resource di bagian karyawan-karyawan itu ya, di sini bisa di sini ya. HRD ya, human resource development biasanya ya. Untuk training juga di sini ya. Template-nya pilih sendiri Bapak Ibu ya. Supaya contoh kita pilih yang education saja ya. Education misalnya kita pilih yang yang Bapak Ibu suka ya. Misalnya pakai yang ini misalnya ya. Kasih judul misalnya ini kita pakai algoritma dan pemrograman ya. Kemudian continue. Ini kita pilih dulu, pilih ini aja on the web karena yang di atas itu bayar ya. Jadi pilih yang on the web. Sabar ini karena harus muter-muter dulu. Ini sudah jadi Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu tinggal buat judulnya, ini tentang apa misalnya ya. Misalnya kita materinya dari pemrograman tadi, kita pilih diagram alir misalnya ya. Atau pseudocode aja lebih gampang ya. Ini ketik di sini namanya ya.
Kalau tidak diperlukan, di delete saja ya. Silakan Bapak Ibu klik ini konten-kontennya, ini akan ada satu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pengen nambah, langsung aja pilih topik, tambah topik ya. Jadi misalnya pengen nambah lagi gitu ya. Bapak Ibu tinggal tambah topik lagi ya. Misalnya pengen ada 5 slide, jadi Bapak Ibu buatnya tambah gitu ya. Kalau mau ngisi yang slide pertama, misalnya mau diganti, tinggal klik saja ya. Misalnya ini pengertian ya. Hurufnya dikecilin. Begini Bapak Ibu ya, kalau pengen melihat hasilnya, Bapak Ibu tinggal klik saja ya. Nah, begini. Jadi Bapak Ibu tinggal ketik di sini pengertian pseudocode ya. Nah, ini kalau tidak diperlukan, Bapak Ibu tinggal klik aja delete ya. Kemudian misalnya ini tetap aja seperti ini. Kalau mau dikasih gambar lain silahkan. Misalnya pengertiannya mau dipasang di sini, silahkan Bapak Ibu tinggal ketik aja di sini ya. Jadi misalnya pengertian pseudocode itu adalah algoritma yang mirip dengan bahasa pemrograman yang dipakai misalnya. Dah selesai. Kita klik lagi ke sini. Dah. Ini kan tidak perlu, ini kita delete saja ya. Dah. Baru kemudian kita balik ke topik lagi ke depannya. Jadi pengertian sudah. Kemudian di sini misalnya ya kita kasih contoh misalnya ya. Contoh. Itu contoh misalnya Bapak Ibu pengen memberi contoh pseudocode misalnya Bapak Ibu tinggal kasih aja, boleh diletakkan di sini atau juga boleh letak di subtitle, ini juga boleh misalnya yang dia diperlukan bisa Bapak Ibu buang ya. Jadi misalnya ini contohnya, kalau dia tidak diperlukan delete juga ya. Contoh saja ya. Kemudian input nilai, kemudian misalnya gini ya. Bang lahir tak jalan bang. Tahu diri deh. Ya tapi lah ada pun metu gambar beas ngetas bodoh yang cekak tak sulun. Are presiden tak keluar jadi. Pun tampil presiden tok yang pas cekak nang template tok pas tak jalan. Selain pada ki ya pening ya. Mun baan aja nyaman, video na baan. Tapi laban nyaman. Tak keluar ya.
Si sharing boleh ya, atau stop dulu ya. Ada dek Padang dek. Halo dek. Ada Padang aja Presi. Bisa dek. Ya Pak, sudah jalan screennya. Oh, sudah jalan dek. Mulai ini muncul dek. Iya, muncul. Oh ya sih, makasih. Jadi lanjutkan Bapak Ibu ya. Jadi ini mulai input nilai misalnya kayak gini ya. Jika nilai lebih besar 60, ini misalnya tuntas. Kalau misalnya if lagi if nilai lebih kecil, ini pakai sama dengan yang atas, yang ini tidak pakai sama dengan yang bawah ya. Ini 80, ini remedi ya. Ya. Kemudian ini baru cetak ya, print ya. Atau output ya. Output keterangan ya. Output nilai, output gitu aja ya, output keterangan ya. Baru kemudian terakhirnya adalah selesai N ya. Ini kalau mau pakai mulai boleh, pakai begin juga boleh, start aja boleh. Ini contoh misalnya ini mau bikin apa namanya, contoh ini contohnya dari pseudocode ya, nggak gini ya. Ini misalnya 3, ini mau dikasih lagi, ini misalnya mau dikasih tugas misalnya ya. Tinggal klik aja ini tugasnya. Jadi kita kasih tugas misalnya sini ya. Ini misalnya kita kasih tugas misalnya misalnya ini dibuang. Misalnya Bapak Ibu pengen kasih di sini tugasnya, bentuk tugasnya kita klik aja di sebelah sini. Jadi kita tulis misalnya jadi misalnya ini contohnya membuat pseudocode untuk mengukur tinggi badan misalnya ya. Apakah itu termasuk tinggi, sedang atau pendek ya. Kalau sudah selesai, silakan kalian balik lagi Bapak Ibu ya ke sini ya. Kalau tidak perlu yang ini, yang 45, tinggal Bapak Ibu delete saja yang ini ya. Yang 4 delete, yang ini juga delete ya. Yang ini juga delete. Kita tarik ke sini misalnya ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah selesai Bapak Ibu tinggal jalankan saja ya. Jadi di present kayak gini ya. Nah, ditinggal klik saja di sini. Nah, jadi misalnya apa di sini? Topiknya belum diganti tadi ya. Ini algoritma, ini belum di anu tadi. Jadi kita ganti lagi, dibalik lagi ya ke sini. Nah, ini subtopiknya ini misalnya pengertiannya sini ya. Ini ya. Habis itu kita balik lagi ke sini. Ya.
Yang pertama ini programnya, ini tadi presinya yang ini sudah selesai ya. Jadi tinggal dijalankan saja kayak gini ya. Nah, jadi tinggal pengertian, diklik pengertiannya apa, pseudocode itu, kemudian balik lagi, kemudian contohnya kayak apa gitu, kemudian balik lagi, kemudian tugasnya apa saja ini ya. Jadi membuat pseudocode mengukur tinggi badan misalnya. Begini saja Bapak Ibu ya, saya kira sudah cukup. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan ini. Mari silakan kalau ada yang mau tanya. Apa sudah jelas? Sekira sudah ya Bapak Ibu ya. Saya kira cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.